Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kartini Emliana. Saya dari PKK 2 semester 5 dengan NIM 21101060. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Eksiologi. Dalam video ini saya akan membahas tentang dokumen Konsili Vatikan kedua, tentang Lumen Gentium, khususnya tentang konsep gereja. Dalam dokumen Lumen Gentium yang merupakan salah satu dokumen utama dari Konsili Vatikan kedua, terdapat beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan konsep gereja. Berikut ini saya akan membahas tentang konsep gereja yang terdapat dalam Lumen Gentium. Yang pertama ada misteri gereja. Gereja dapat dilihat di bawah terang Kristus serta di bawah terang misterinya, yaitu sebagai pelaksanaan penuh rencana keselamatan Tritunggal Maha Kudus dan perjanjian definitif dengan umat manusia. Dalam Lumen Gentium 1, Gereja Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Dalam hal ini, gereja bermaksud menyatakan dengan lebih cermat kepada umat manusia yang beriman dan kepada seluruh dunia tentang hakikat dan perutusannya bagi semua orang. Yang pertama ada beberapa hal yang dapat dilihat. Yang pertama itu adalah rencana Bapa yang bermaksud menyelamatkan semua orang. Dan yang kedua ada perutusan Putra. Yang ketiga ada Roh Kudus yang menguduskan gereja. Yang keempat ada kerajaan Allah. Yang kelima ada gereja tubuh mistik Kristus. Dan yang keenam gereja yang kelihatan dan sekaligus rohani. Dan untuk konsep gereja yang kedua yaitu adalah umat Allah. Gereja itu adalah umat Allah yang baru yang mencakupi semua kategori orang beriman, yaitu ada paus, para uskup, para imam, dan kaum awam. Kepada umatnya, Putra Allah itu memberikan tugasnya sebagai imam, yaitu nabi dan raja. Gereja itu sebagai sakramen universal keselamatan. Maka dari itu panggilan misionernya sangat kuat dan serta tidak terputuskan. Dalam Lumen Gentium yang nomor 13, umat Allah itu hidup di tengah segala bangsa dunia dan warga kerajaan yang tidak bersifat duniawi, melainkan yang bersifat surgawi. Untuk konsep gereja yang ketiga yaitu susunan hierarki gereja, khususnya episkopat. Sebagai umat Allah, gereja itu menerima struktur yang esensial dari pendirinya. Yesus Kristus sudah menyerahkan tugas memimpin gereja kepada para rasul dan para penggantinya, di mana dalam gereja ada dua otoritas yang tertinggi, yaitu Sri Paus dan Dewan Para Uskup. Uskup masing-masing memiliki tugas, yaitu mengajar, memimpin, dan menyucikan, dan dibantu oleh para imam dan diakon. Dalam Lumen Gentium nomor 20, uskup menerima tugas melayani jemaat bersama dengan para pembantu mereka, yaitu para imam dan para diakon. Untuk konsep gereja yang keempat yaitu adalah awam. Semua yang dikatakan tentang umat Allah sama, baik kepada awam maupun kepada biarawan, biarawati, dan kalerus. Namun ada beberapa hal yang secara khusus menyangkut para awam, pria dan wanita, berdasarkan situasi dan perutusan mereka. Dalam Lumen Gentium nomor 30, yaitu tugas di dunia adalah hubungan dengan hierarki. Semua umat beriman berdasarkan martabat dan rahmat pada hakikatnya yang sama. Namun kaum awam mempunyai fungsi khusus yang juga berdasarkan tritugas mesianis, imam, raja, dan nabi. Konsep gereja yang kelima, panggilan umum untuk kesucian dalam gereja. Panggilan kepada kekudusan diperuntukkan bagi umat Allah secara menyeluruh dan juga kepada semua anggota. Untuk menguduskan diri menurut ungkapan kehendak Allah adalah keharusan umum bagi semua kaum beriman. Bagi Sri Paus hingga para uskup, para imam, dan para pelayan umat, semua kaum awam dari berbagai status dan tugas-tugas sosialnya. Konsep gereja yang keenam adalah para religius.
Semua anggota gereja dipanggil oleh Allah kepada kekudusan. Namun ini semua dapat diungkapkan dalam berbagai cara dan berbagai jalan. Para religius, biarawan atau biarawati memiliki jalan yang biasa disebut menasehat Injili, kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Dokumen Lumen Gentium 43 mengatakan, status ini bukanlah status tengah antara klerus dan awam, melainkan dari kedua belah pihak sejumlah orang beriman yang dipanggil Allah supaya mereka menikmati anugerah khusus dalam hidup menggereja. Untuk konsep yang ketujuh, yaitu sifat ekatologis gereja musafir dan persatuannya dengan gereja di surga. Ada dua hal yang diterangkan dalam hal ini, yaitu hubungan gereja dengan kerajaan Allah dan dengan gereja surgawi, di mana gereja musafir berbeda dari kerajaan Allah dan dari gereja surgawi. Walaupun yang satu tidak terpisah dari yang lain, di satu pihak gereja itu adalah kerajaan yang sedang berkembang dan kepenuhan kerajaan Allah akan terrealisasi di akhir zaman. Di lain pihak, gereja musafir dan gereja surgawi itu berbeda, namun tidak terpisahkan sebagai dua realitas. Dalam hal ini juga, gereja musafir dan gereja surgawi merupakan dua tahap fase, yaitu peristiwa dari realitas yang sama. Untuk konsep gereja yang ke-8, yaitu Santa Perawan dan Bunda Allah dalam misteri Kristus dan gereja. Konsili tugas perawan suci dalam misteri sabda yang menjadi daging dan dalam misteri tubuh mistik, maupun tugas manusia yang tertebus terhadap Bunda Allah atau Bunda Kristus dan Bunda manusia, terutama umat beriman. Dalam Lumen Gentium 54, konsili melukiskan tempat dan fungsi Maria dalam ekonomi keselamatan bagi umat Allah yang baru. Tempat yang pertama digarisbawahi berkaitan hubungan Maria dengan inkarnasi, sabda bagi keselamatan manusia, menegaskan konsekuensi hubungan Maria dengan gereja, di mana Maria merupakan figur yang mengagumkan karena sebagaimana Maria itu bekerja sama dengan kuasa yang ilahi. Ia mengandung dan melahirkan Kristus. Demikian pula, gereja juga bekerja sama dengan Kristus dalam melahirkan kaum beriman yang membangun tubuh mistiknya. Dalam hal ini, ada juga konsep gereja, yaitu gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Gereja dianggap sebagai tubuh mistik Kristus karena mereka yang telah menerima baptisan mengakui imam yang benar, tidak memisahkan diri dari heresis atau krisma, atau karena dikucilkan. Berarti misteri gereja dalam konteks ini menyatakan gereja itu sebagai tubuh mistik dan roh yang memberikan hidup kepada krisma dan ministerium, yaitu suatu pelayanan, dan roh yang memberikan hal-hal yang berguna demi pembangunan dan karya gereja dalam sejarah umat manusia. Adapun yang kedua, gereja itu dianggap sebagai umat Allah yang berziarah. Konsili menyatakan gereja sebagai umat Allah yang berziarah atau gereja musafir maupun universalitas, yaitu sebagai karakter atau ciri gereja yang juga merupakan umat Allah, suatu yang tidak berasal dari luar, melainkan suatu dari dalam. Ada pula gereja itu sebagai mempelai Kristus. Gereja digambarkan sebagai mempelai, yaitu berguna untuk menampakkan inisiatif ilahi yang secara dinamis hadir dan berkarya dalam sejarah untuk mempersatukan umat yang telah dipanggil. Gereja sebagaimana telah kita lihat dalam umat Allah dan tubuh mistik Kristus, dengan demikian hendak ditekankan karakter mistik dan umat yang dipanggil atau yang dihimpun. Untuk yang terakhir, gereja itu sebagai komunio atau persekutuan dan pengguyuban. Gereja sebagai komunio atau persekutuan sudah terdapat juga dalam Konsili Vatikan II, namun pengertian gereja sebagai komunio belum merupakan pusat perhatian umat, termasuk para ahli teologi,
di mana gereja dilihat sebagai suatu persekutuan umat Allah, yaitu ibaratnya sebagai suatu lembaga yang organik, artinya hidup, bergerak karena anggota-anggotanya yang mengambil dan melaksanakan bagian dalam memenuhi kebutuhan gereja. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah dipelajari, dan saya ucapkan banyak terima kasih.